Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya praktek yaitu RPPKR, rencana pembelajaran kelas rangkap, di mana di sini saya mengambil kelas 4 yaitu materinya tentang hubungan makhluk hidup, dan kelas 5 materinya yaitu organ pencernaan pada manusia. Baiklah, di sini saya mohon kepada teman-teman semuanya, apabila ada salah dalam pembelajaran saya ini, mohon kritik dan sarannya. Baiklah, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita di sini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kelas 4 dan kelas 5 ini sengaja Ibu gabung karena anak-anak tahu sendiri kondisi keadaan sekolah kita, yaitu di mana kita kekurangan fasilitas ruangan. Jadi mau tak mau kelas 4 dan kelas 5 harus digabung. Baiklah, kelas 4 dan kelas 5 Ibu minta perwakilan satu orang untuk membaca doa. Doa mulai. Selesai. Ibu absen dari kelas 4 dulu ya. Kelas 4 siapa yang tak hadir? Ya, kelas 5 nihil. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Mohon ditingkatkan lagi kehadirannya di hari-hari berikutnya. Kemudian di sini Ibu minta satu orang memimpin doa. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengharapkan setelah pembelajaran nanti, Ibu mengharapkan kelas 4 dan kelas 5. Yang pertama, kelas 4 Ibu mengharapkan setelah kita mengadakan proses pelajaran ini, Ibu mengharapkan agar kalian mampu memahami hubungan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Dan kelas 5 Ibu mengharapkan setelah kita mempelajari pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kelas 5 agar mampu dan dapat menjelaskan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nanti masing-masing kelas 4 Ibu kasih materi, dan kelas 5 juga Ibu beri materi. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini Ibu mengharapkan kepada kelas 4 dan kelas 5, selama proses belajar mengajar atau KBM, Ibu mengharapkan kalian harus dapat menghandle emosi kalian. Dimana emosi di sini bukan berarti marah. Emosi di sini harus mengendalikan emosi diri sendiri. Jangan ribut. Apalagi pada saat guru menjelaskan, Ibu harap kalian jangan ribut. Baiklah, sedikit motivasi dari Ibu. Janganlah bosan-bosannya kamu belajar dimanapun kamu berada. Ya, walaupun kamu sudah kelas 4 dan kelas 5, bukan berarti kamu nggak perlu belajar, bukan berarti seperti itu ya. Jadi kamu tidak henti-hentinya belajar dimanapun kamu berada. Ya, tadi tujuannya sudah Ibu kasih, kelas 4 dan kelas 5. Ini nanti masing-masing kelas 4 dan kelas 5 itu nanti Ibu kasih kelompok, di mana kelompok itu sudah Ibu bagi kemarin ya. Kelas 4 sudah Ibu bagi kelompoknya, kelas 5 juga sudah Ibu bagi kelompoknya. Jadi nanti kalau sudah dengar aba-aba dari Ibu kelas 5, bentuklah kelompok, berarti kamu sudah bisa mempersiapkan kelompok kamu masing-masing. Dimana di sini kelompok untuk kelas 4 dan kelas 5, Ibu mengharapkan kerjasama kalian. Ya, Ibu mengharapkan kerjasama kalian agar di sini kalian saling menjaga
ya, saling menjaga kelas 4 menjaga kelas 5, kelas 5 menjaga kelas 6 ya, saling menjaga kerukunan dalam kelas. Oke. Oke. Baiklah. Iya, Bu. Baiklah. Kelas 5 tadi sudah Ibu jelaskan. Ibu harap kelas 5 membentuk kelompoknya. Kemarin sudah Ibu bentuk kelompoknya 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang dan masing-masing kelompok itu di situ ada ketua, ya, cukup ketua saja, yang selebihnya anggota. Di mana ketua itu menghandle anggotanya. Apabila tugas yang sudah Ibu berikan sudah siap, itu tugas ketua mengamankan setiap kelompoknya masing-masing. Paham? Ya, paham. Dan masing-masing kelompok, ya, ini Ibu bagikan. Di sini ada organ pencernaan pada manusia. Organ-organ ini, gambar ini akan Ibu bagi masing-masing kelompok kalian. Di sini kalian cukup satu kelompok satu lembar, yaitu kalian gambar ini. Udah setelah kalian gambar, di mana di sini kan ada organ pencernaannya masing-masing. Di sini Ibu mengharapkan kalian membuat penjelasan dari organ tersebut. Misalnya mulut, apa fungsi dari mulut? Paham? Ya, paham. Ini Ibu bagi kelompoknya masing-masing. Ya. Kelas 5 Ibu mengharapkan kerjasamanya ya. Oke. Sekarang Ibu ke kelas 4. Ya, kelas 4. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hubungan erat antar makhluk hidup, di mana makhluk hidup ini antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya itu adalah saling ketergantungan atau saling berhubungan, di mana dalam hubungan antar makhluk hidup ini ada yang dirugikan, ada yang sama-sama untung, ada yang sama-sama rugi, ada yang satu untung, ada yang satu rugi. Nah, di mana semalam sudah Ibu jelaskan hubungan antar jenis makhluk hidup, ya, di mana yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga ada parasitisme. Semalam sudah Ibu jelaskan apa itu simbiosis mutualisme dan apa itu simbiosis komensalisme dan apa itu simbiosis parasitisme. Dan sekarang semalam juga Ibu sudah memberikan contoh masing-masing simbiosis tersebut. Di sini Ibu mengharapkan kamu mencari contoh hewan yang lain masing-masing dari hubungan atau simbiosis tersebut. Ibu minta satu simbiosis, Ibu minta 3 contoh hewan. Misalnya simbiosis mutualisme 3, simbiosis komensalisme 3, dan simbiosis parasitisme 3. Dah, sama dengan kelas 5, Ibu mengharapkan kalian membentuk kelompok juga. Jadi masing-masing kelompok kalian mencari masing-masing simbiosis tersebut 3 contoh. Udah bentuk kelompoknya. Sama dengan kelas 5 itu Ibu membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Tugasnya kamu tulis di kertas 1 lembar. Nanti masing-masing kelompok kamu presentasikan di depan
kelasnya masing-masing. Dah? Kemudian kelas 5 bagaimana, sudah siap? Sudah. Dah? Ya, Ibu meminta satu kelompok ketuanya untuk mengumpulkan tugas hasil dari kelompoknya. Sudah, terima kasih ketua. Dah, duduk kembali per kelompoknya masing-masing. Oke, di sini Ibu jelaskan. Ya, di sini Ibu jelaskan. Sini adalah apa anak-anak? Ini adalah gambar organ pencernaan pada manusia. Ini organ pencernaan manusia, di mana manusia ini mencerna makanannya melalui ini organ-organ ini, ya, organ-organ ini. Jadi makanan yang kita makan itu ada prosesnya, ada pencernaannya agar dia terakhir keluar melalui anus. Oke, makanan yang kita makan itu pertama masuk ke dalam mulut atau rongga mulut, di mana di dalam mulut ini bukan langsung ditelan tetapi dikunyah, dibantu ada yang namanya gigi. Gigi ini ada gigi seri, di mana gigi-gigi ini berfungsi untuk menghaluskan makanan. Setelah makanan ini halus, kemudian makanan ini didorong. Oke, satu lagi Bu lupa, makanan ini dikunyah sampai halus, tidak lupa dibantu ada yang namanya enzim. Enzim ini atau air liur. Ya. Setelah makanan ini halus, kemudian makanan ini didorong ke dalam melewati yang namanya kerongkongan. Kerongkongan ini bagaimana Bu prosesnya? Di kerongkongan ini tidak ada proses. Dia hanya tempat lewatnya makanan. Kemudian makanan ini lewat, di sini ada namanya lambung. Ya, ada di situ organ pencernaan yang namanya lambung. Lambung ini berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Ya, pepsinogen ini adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin, di mana enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. Dengan nama lain, di sini ada yang namanya dinding lambung yang menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Jadi di sini makanan-makanan yang tidak layak, makanya di sini terjadi prosesnya. Dan setelah di lambung, maka terjadi yaitu menuju dia ke usus halus. Ini dia, ya, ke usus halus. Makanan di sini bagaimana Bu pencernaannya? Di usus halus ini ada 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari ini bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Ya, di sini berproses. Setelah dia ke usus halus, kemudian makanan lari lagi ke usus besar. Usus besar ini bagaimana Bu? Usus besar ini berfungsi untuk mengabsorb air dan mineral, tempat pembentukan vitamin, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinta menuju anus. Nah, kemudian terakhir di sini adalah proses terakhir dari makanan itu dicerna. Barulah di sini lupa Ibu, di sini ada yang namanya penyaringan. Di sini yang mana hampas-hampas dari makanan tersebut, maka dia keluarlah organ pencernaan yang terakhir yaitu anus atau berbentuk kotoran. Dah, jadi inilah yang Ibu harapkan tadi untuk masing-masing kelompok agar dapat menyebutkan fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia ini, di mana di meja kamu masing-masing sudah ada buku paket. Oke, sekarang kelas 5, terima kasih kamu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian kelas 4 lagi.
Jadi di sini Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 4 dan kelas 5. Kamu menjaga kekompakan pembelajaran pada saat proses pembelajaran ini. Kemudian